Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi bersama saya Tahroni. Kali ini kita akan praktek sistem rem, ya, memelihara sistem rem. Kali ini kita saksikan bersama nanti rem cakram, ya. Langkah yang pertama adalah kita mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Untuk bahan sebagai praktek remnya sudah kami sediakan di belakang, ada mobil kijang. Kemudian untuk alat-alatnya yang pertama ada dongkrak. Ini adalah dongkrak. Ini ya, dongkrak. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah jack stand. Nah, ini jack stand. Kemudian ada fender cover, steering cover, floor cover, sorry. Kemudian ada kunci roda dan kunci momen, ada palu, kemudian amplas, kemudian ada tang, ya, kemudian ada kunci kombinasi pas dan ring, ada grease. Selanjutnya adalah minyak rem. Selanjutnya adalah pembersih. Ini menggunakan WD ya untuk membersihkan karat. Kemudian klem untuk mendorong piston. Dial indikator untuk mengukur keolengan piringan, serta magnetic base ini untuk menempatkan dial indikator nanti. Kemudian ada jangka sorong, vernier caliper atau vernier caliper. Ya, ini menggunakan jangka sorong vernier caliper tingkat ketelitian 0,02. Selanjutnya ada sarung tangan, ada buku panduan reparasi sasis sistem rem, kemudian lembar kerja dan penampan untuk menaruh bahan-bahan praktek nanti ketika kita membongkar supaya tidak berceceran. Kemudian ada kain lap. Yang tidak kalah penting adalah ganjel roda, ya. Baik, demikian tadi alat-alat yang perlu kita siapkan, ya. Satu lagi, masker, ya, ini sangat penting. Baik, mari kita bersama-sama praktek sistem rem. Kali ini adalah rem cakram. Yang pertama adalah kita berdoa terlebih dahulu sebelum praktek, karena doa itu sangat berpengaruh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai? Baik, yang pertama adalah kita memastikan dulu kendaraan pada posisi dan kondisi yang aman, ya. Kita ganjal terlebih dahulu rodanya. Setelah itu pasang fender cover, kemudian kendorkan mur, kita lepas rodanya. Baik, setelah mengganjal roda, ya, di sana sudah saya ganjal, ya. Kemudian setelah memasang fender cover selesai, kita lakukan pengendoran roda. Murnya dikendori terlebih dahulu sebelum didongkrak.
Baik, kemudian kita dongkrak. Kemudian setelah didongkrak pasang jack stand penopangnya. Baik, setelah kita dongkrak dan kita pasang jack stand atau penopangnya, nah selanjutnya adalah kita membongkar roda. Baik, setelah kita membongkar roda, langkah selanjutnya adalah mari kita cek secara visual terlebih dahulu dari kondisi rem di sini. Untuk yang pertama adalah pengecekan selang kabel atau selang fleksibel yang berada di sana. Ini rumah selang fleksibelnya sudah retak, ya itu harus diganti. Kemudian apakah ada kebocoran di sekitar kaliper? Di sana tidak menunjukkan adanya kebocoran. Selanjutnya kita bongkar kalipernya. Baik, kaliper sudah kita bongkar, kampas juga sudah kita ambil. Langkah selanjutnya adalah kita mengukur ketebalan kampas. Ya, sebelum kita mengukur ketebalan kampas, kita lihat terlebih dahulu ya secara visual, kita periksa apakah kampas dalam kondisi retak atau tidak ya. Nah, ini dalam kondisi cukup bagus, ketebalannya juga masih cukup tebal ini. Baik, mari kita ukur ketebalan pad rem ya dengan menggunakan jangka sorong ini. Kita ukur. Yang diukur adalah kampasnya atau pad remnya ya, bukan besinya tapi kampasnya. Baik, diperoleh hasil ukur adalah
4,72 mm. Yang satunya kita ukur. Baik, yang satunya adalah 5,2 mili. Ya, 5,2 mm. Baik, kalau kita bandingkan dengan spesifikasi yang ada di sini, untuk ketebalan minimum dari pad, ya, ketebalan minimumnya adalah 1 mm, sedangkan tadi kita ukur ketebalannya adalah 4,72 dan 5,2 mm, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kampas rem tersebut masih dalam kondisi layak untuk kita gunakan. Langkah selanjutnya adalah kita mengukur ketebalan piringan. Baik, langkah selanjutnya dari kita mengukur ketebalan piringan, ya. Kita mengukur menggunakan jangka sorong. Baik, setelah kita ukur ketebalan piringan, bahwa didapat hasil ukuran adalah 16,78 mm. Kita tulis terlebih dahulu. Sedangkan kalau kita lihat di buku spesifikasi, buku panduan, kita lihat di buku panduan, untuk ketebalan piringan, ketebalan minimumnya adalah 19 mm. Ketebalan standarnya adalah 20 mm. Maka dapat kita simpulkan bahwa rem piringan ini atau cakram ini sudah tidak layak, ya. Maka kita harus menggantinya karena sudah terlalu tipis, jauh dari spesifikasinya, jauh dari standarnya. Kita lanjut pemeriksaan keolengan. Langkah selanjutnya adalah mengukur keolengan piringan, ya, dengan cara menggunakan magnetic base dan dial indikator, ya, dipasang seperti ini. Ini ditempelkan pada besi di sini, kemudian magnetnya diaktifkan sehingga dia menempel dengan kuat. Kemudian tempelkan ujung dari dial indikator kepada piringan, ya, dengan sampai menekan sampai jarumnya bergerak. Kemudian kita setting angka di sini supaya 0, ya, sehingga nanti kita bisa mengetahui keolengannya sebesar berapa. Kita coba putar piringannya. Baik, setelah kita ukur, ya, keolengannya itu adalah sebesar 3 strip dari angka 0, ya, sedangkan ini tingkat ketelitian adalah 0,01 mm. Maka kita dapat hasil ukurnya adalah 0,03 mm. Itu adalah keolengan yang dari hasil alat ukur ini. Kita bandingkan dengan spesifikasi, ya, pada buku panduan. Ketebalan keolengan maksimumnya adalah 0,15 mm. 0,15 mm. Jadi kalau dilihat berdasarkan tingkat keolengannya, cakram ini masih layak untuk dipakai. Tapi karena tadi tingkat ketebalannya itu kurang dari spesifikasi, yang standarnya adalah 19 mm, sedangkan hasil ukurnya adalah 16 mm, maka tetap piringan ini sudah tidak layak untuk digunakan. Kita harus ganti. Demikian. Baik, setelah membongkar roda dan membongkar kaliper, kita bersihkan terlebih dahulu piringan, ya, supaya bersih dari karat. Baru kemudian kita lakukan pengukuran.
kita bersihkan dengan menggunakan pembersih karat, ya, bukan dengan menyemprot. Bukan dengan menyemprot menggunakan udara bertekanan, karena itu sangat berbahaya. Baik, setelah pemeriksaan selesai, ya, kita kemudian periksa di bagian kalipernya, ya. Ya, untuk di bagian kaliper, seal piston dan piston masih dalam kondisi baik, ya. Setelah itu kita sebelum memasang, kita lumasi terlebih dahulu di bagian luncurannya, ya, dengan menggunakan grease. Nah, ini kita lumasi terlebih dahulu bagian luncurannya supaya kaliper ini dapat berjalan, dapat bergeser, karena menggunakan tipe floating kaliper. Selanjutnya mari kita pasang kembali sistem rem. Kemudian kita pasang roda. Baik, kemudian kita lakukan pengecekan master silinder dan di reservoirnya, apakah minyak remnya kurang atau tidak. Baik, setelah dilihat ternyata minyak dari remnya ini berada pada level min, ya. Berarti kita perlu menambahkan minyak rem sampai pada batas upper level. Ya, ini saya tambahkan minyak remnya, ya, dengan brake fluid, ya, DOT3. Kita tambahkan di sana. Baik, setelah kita melakukan pengecekan di master silinder, ya, kemudian mengecek minyak rem, levelnya kita sudah ditambahkan. Kita coba cek pengujian apakah rem ini bekerja dengan baik atau tidak. Ya, baik, berarti itu kerja rem sudah berfungsi dengan baik. Terima kasih. Setelah ini kita bereskan alat-alatnya, kita tempatkan kepada posisi semula. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.